dari 2016 sampai 2019 positif. Artinya Indofood lebih banyak menerima uang dari pelanggan. Saya akan menunjukkan bagaimana laporan keuangan tersebut jika dilihat dari salah satu aplikasi sekuritas ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo rekan-rekan semua, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Blirah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan keuangan secara lebih detail. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang laporan keuangan secara umum, secara singkat, yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas. Tetapi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana laporan keuangan tersebut jika dilihat dari salah satu aplikasi sekuritas ya. Karena rekan-rekan semua juga perlu menggunakan aplikasi ini karena lebih tampilan user interface-nya lebih bagus, bisa disandingkan dengan tahun-tahun yang lampau. Seperti ini contohnya. Baik, ini dia tampilan dari salah satu sekuritas ya. Di sini juga ada laporan keuangan, income statement ya, laporan laba rugi. Ada penjualan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Jadi ini kode sahamnya sama, masih Indofood. Jadi rekan-rekan bisa melihat bahwasannya pertumbuhan penjualan Indofood ya dari tahun ke tahun, yang mana penjualan memang betul bertumbuh. Lalu laba kotor kita lihat dari tahun 2016 ya mengalami pertumbuhan sampai tahun 2019. Lalu EBIT atau earning before interest and tax juga mengalami pertumbuhan 2016 8,2 tetapi tahun 2019 9,8 yang mana itu terus tumbuh ya. Lalu earning before tax, laba sebelum pajak, kita lihat dari tahun 2016 7,3 T lalu tumbuh menjadi 8,7 T ya, mengalami pertumbuhan. Lalu laba bersih atau net income untuk INDF sendiri tumbuh dari tahun 2016 sebesar 4,1 T menjadi 4,9 T 2019 ya. Ini tumbuh konsisten 2016 4,144 lalu 2017 4,168 ya. Nah, 2018 sedikit mengalami penurunan tapi 2019 tumbuh drastis ya. Itu salah satu cara yang mudah untuk melihat konsistensi pertumbuhan perusahaan. Apakah mulai dari penjualan tumbuh, laba kotor tumbuh, laba sebelum pajak dan biaya bunga tumbuh, sampai laba bersih tumbuh ya, atau pernah mengalami penurunan sekali dua kali, it's okay ya. Tetapi jika masih laba itu sudah sangat baik ya. Jadi jika dilihat Indofood dari tren melaba, dia cukup bagus untuk laporan keuangan yang bagian laba rugi. Indofood cukup bagus. Lalu di sini juga bisa dilihat laporan posisi keuangan ya pada aplikasi salah satu sekuritas. Bisa dilihat aset ya, aset berupa kas, berupa piutang, account receivable, inventory, persediaan, lalu aset lancar lainnya, dan ini total aset lancar. Lalu aset tetap lainnya, total aset tetap. Lalu jumlah total aset ya. Ada liabilitas juga, liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, lalu total liabilitas. Lalu ada total ekuitas. Lalu ini ada penjumlahan dari total liabilitas dan ekuitas. Perlu diingat bahwasanya jumlah antara aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas ya. Harus balance atau seimbang. Itu kuncinya dalam akuntansi. Ya. Laporan aliran kas pun juga bisa dilihat ya. Kita bisa melihat laporan aliran kas dari aktivitas operasi INDF dari 2016
sampai 2019 positif. Artinya Indofood lebih banyak menerima uang dari pelanggan daripada membayar ke pemasok, daripada bayar gaji. Artinya laba Indofood nyata, laba INDF nyata. Pada tahun 2019 sendiri ada aliran kas masuk dari aktivitas operasi sebesar 13,3 T. Padahal laba dari Indofood yaitu sebesar 4,9 T, ya. Artinya ada aliran kas yang masuk cukup besar di Indofood. Ya, berasal dari manakah kas itu? Bisa dilihat pada laporan keuangan yang tadi. Pada video sebelumnya saya sudah membahas, ya. Pada video sebelumnya bisa dilihat laporan aliran kas tersebut. Ya, kalau kita lihat uang tersebut bisa kita simpulkan diperoleh dari, ya, cukup besar diterima dari penerimaan dari pelanggan, ya. Lalu ada pos yang cukup besar dari ini dia, dari penerimaan dari pelanggan tumbuh drastis, ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat jumlah aliran kas yang masuk untuk perusahaan Indofood. Selanjutnya saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mendownload salah satu laporan keuangan yang lebih detail. Kalau tadi laporan keuangan yang kita download, yang pertama itu yang versi simple, lalu yang kedua saya sudah mengajak rekan-rekan semua untuk melihat ke salah satu aplikasi tampilannya seperti apa. Bagi rekan-rekan jika masih ingin masuk ke pasar modal, baru milih-milih sekuritas, silakan dipastikan apakah ada fasilitas data tersebut, ya. Silakan ditanyakan. Selanjutnya saya ingin menampilkan laporan keuangan yang lebih spesifik. Silakan buka website IDX, www.idx.co.id, lalu pilih menu berita, lalu pilih menu pengumuman. Kita klik, ya. Lalu kita tulis kata kuncinya adalah INDF. Lalu kita klik cari. Ya, di sini silakan rekan-rekan mencari penyampaian laporan keuangan tahunan. Lalu kita download yang Indofood Sukses Makmur yang bilingual. Kita cek. Ya, di sini adalah laporan keuangan konsolidasian lebih lengkap. Ya, maksudnya apa? Tujuannya apa kita mendownload laporan keuangan ini? Saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mengetahui sebenarnya penjualan Indofood itu paling banyak dari segmen apa, produk apa, perusahaan apa, anak usaha apa yang memberikan, ya. Mari kita scroll. Ini adalah opini auditor. Oke, sebelum lanjut, saya ingin memberikan trigger adalah laporan keuangan yang bagus adalah laporan keuangan yang berisi opini auditor. Ya, laporan yang berisi laporan auditor dan opininya. Apakah laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian atau seperti apa? Yang bagus adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ya, di sini ada pada layar saya tampilkan opini seperti itu. Ya. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi yang terlampir menyajikan secara wajar, ya, seperti itu, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik. Lalu yang kedua, laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang bisa diblok. Angka-angkanya bisa diblok, ya. Artinya bisa rekan-rekan olah lebih lanjut angka-angka tersebut, ya. Beberapa laporan keuangan ada yang berupa scam. Jadi dari perusahaan sendiri tidak menginginkan laporan keuangan tersebut ditelaah lebih dalam. Baik. Seperti ini, saya fokus yang tadi adalah mengajak rekan-rekan semua untuk melihat sumber pendapatan Indofood paling banyak dari mana. Kita cek penjualan neto, ya. Pada penjualan neto ini ada angka 2, ada angka 26, 31, 32 dan 36. Mari kita cek pada angka 26. Karena pada angka 2 biasanya hanya penjelasan standar akuntansi. Mari kita cek angka 26. Jadi ini adalah dokumen-dokumen atau catatan pendukung untuk penjualan, ya, angka-angka ini. Jadi kita mau tahu, misalkan beban pokok penjualan, kita tahunya dari mana? Silakan cek, ya, angkanya ada di sini, detailnya.
karena ini hanya angka total. Tapi kita harus mengetahui total detailnya seperti apa. Kita cek nomor 26. Kita harus scroll ke bawah untuk mengecek angka 26 tersebut. Oke, cukup banyak ya. Kita cek. Ya, ini dia. Penjualan neto atau net sales. Rincian penjualan neto adalah sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan ada pihak ketiga atau pihak yang bukan anak usaha dari INDF, yaitu sebesar 68 triliun ya, ini dalam jutaan. Lalu ada penjualan ke pihak berelasi atau anak usaha. Kita lihat seperti ini, rincian penjualan dari kelompok produk utama diinformasikan dalam informasi segmen. Berarti catatan 36. Kita harus lihat lagi ke bawah catatan 36. Karena pada catatan penjualan neto hanya dilihat menjadi dua pihak, yaitu pihak ketiga dan pihak berelasi. Sekarang kita cek catatan nomor 36. Ya, dia ada di bawah. Nah, ini dia ya. Informasi segmen. Ya, di sini dijelaskan kelompok usaha produk konsumen bermerek, kelompok usaha bogasari, kelompok usaha agribisnis dan kelompok usaha distribusi. Jadi bisa kita lihat, nah penjualan tersebut berasal dari mana? Nah, ini dia. Penjualan neto ya sebesar 42T berasal dari produk konsumen bermerek. Ya, penjualan kepada pelanggan eksternal. Lalu dari Bogasari memperoleh pendapatan 18,2T. Agribisnis, distribusi, sehingga ketemu nilai total. Intinya paling banyak adalah produk konsumen bermerek. Ya, konsumen apa? Produk konsumen bermerek apa contohnya? Ya, rekan-rekan pasti tahu, bisa cek. Ya, nah lalu penjualan antar segmen, ya, ada datanya. Tapi tereliminasi pada akhirnya sehingga ketemu penjualan neto. Ya, paling banyak itu adalah produk konsumen bermerek. Ya. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengetahui untuk tahun 2018 apakah ada peningkatan 2018 versus 2019. Datanya ada di sini. Begitu juga jika rekan-rekan ingin mengetahui biaya, ya, silahkan dibalikan tadi angka 26. Kita cek tadi 27. Beban pokok penjualan paling banyak adalah bahan baku yang digunakan, ya. Jadi ada detailnya, beban produksi sebesar sekian. Jadi total beban produksi adalah sekian, ya. Sehingga rekan-rekan bisa mengetahui. Di sini pun juga dijelaskan tidak ada transaksi pembelian dari satu pemasok yang jumlahnya melebihi 10%. Artinya kalau di atas 10% harus dilaporkan ya, karena sifatnya besar transaksi tersebut. Baik, masih banyak yang perlu rekan-rekan explore di laporan keuangan ini. Hanya saja saya sangat saran untuk pemula, fokus dulu kepada penjualan untuk detailnya seperti apa. Karena setiap perusahaan akan beda. Contohnya Astra itu akan beda. Tentu saja dengan Indofood, ya. Telkom mungkin akan berbeda, ya. Silakan. Saya ingin memberitahu seperti itu, informasi yang sangat penting sebenarnya. Baik, sekian video dari saya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.